Perkenalkan, nama saya Khairul Amri. Saya di sini akan mempresentasikan bagaimana dari aspek geospatial platform untuk mendukung public services atau layanan publik yang bisa saling terintegrasi. Next. Oke, agenda saya hari ini adalah bagaimana integrated system itu seperti apa, kemudian menghubungkannya dengan IoT atau real time system. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana big data dan analisis itu bisa kita lakukan dengan sistem yang berbeda-beda. Dan terakhir adalah terkait dengan digital twin, di mana sebagai sekarang trending topiknya mengenai digital transformation, kita mendigitalkan objek-objek yang ada di permukaan bumi. Next. Oke, dari sisi digitalization trend, kita bisa melihat setidaknya ada 10 tren di dunia digital terkait dengan digitalisasi. Pertama mulai dari big data analytics, kemudian cloud computing, digital twin, robotics dan drone, cyber security, tadi pagi udah kita bahas gitu ya. Kemudian ada data governance, sustainability, IoT, kemudian ada augmented, di mana kita memvisualisasikan data secara reality gitu. Kemudian terakhir adalah mengenai AI dan machine learning. Next. Oke, sebelumnya mungkin saya akan cerita dulu apa sih itu GIS gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu sering pakai aplikasi ride hailing kayak Gojek, Grab misalnya. Mungkin itu udah termasuk dari sisi kita melihat pemanfaatan sebuah sistem yang itu melibatkan sebuah unsur geografik. Nah itulah yang disebut sebagai GIS ya, Geographic Information System. Next. Oke, jadi sebenarnya GIS itu sendiri bukan hanya kita ngeliatin peta, kemudian peta itu kita bisa lihat, oh lokasinya di mana ataupun luasannya berapa. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana sebuah sensor misalnya terhubung dengan peta, ataupun kemudian kita bisa melihat bagaimana bangunan itu bisa terintegrasi dengan sebuah sistem, sehingga bahkan kita bisa mengukur bagaimana sih konsumsi listrik di sebuah bangunan, misalnya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan remote sensing, penggunaan analisis, dan terakhir adalah dari sisi bagaimana pengambilan kebijakan atau policy dan engagement gitu ya, ataupun berinteraksi dengan publik. Next. Nah, secara infrastruktur, mungkin dari yang kita kenal dengan yang namanya peta itu, ya peta ada titik, garis, poin, luasan gitu area. Tapi setidaknya sekarang itu yang kita kenal sebagai, yang disebut sebagai geospatial infrastructure itu gak hanya sekedar peta tok gitu ya. Tapi juga kita bisa melihat atau memvisualisasikan berbagai macam data, misalnya geovideo, big data, real time, analytic services, dan lain sebagainya. Jadi setiap objek sekarang bisa dibilang bisa terintegrasi juga dengan yang namanya pemetaan. Next. Nah, ArcGIS sendiri merupakan sebuah platform yang sifatnya open, di mana ketika kita ingin berintegrasi ataupun terintegrasi dengan sistem yang lain, maka itu sangat dimungkinkan dengan open platform seperti ini. Mulai dari open standard, API, mungkin open source, open science, dan open architecture itu bisa dikolaborasikan dalam sebuah sistem. Itu yang kami sebut sebagai sebuah platform yang sifatnya open. Next. Nah, apa sih hubungannya ya antara public services dengan GIS gitu? Karena kan tadi kita ngomongin mengenai public services dan GIS. Nah, kalau misalnya di sini ada kotak-kotak ya, ini adalah bagian dari OPD-OPD biasanya. Mungkin nama-nama OPD itu beda-beda di setiap daerah, tapi setidaknya ada hal-hal seperti ini representatif gitu ya. Mulai dari kesehatan, kependudukan, perizinan, mungkin penanaman modal, perhubungan, dan lain sebagainya. Kemudian apa hubungannya dengan GIS? Next-nya. Nah, baik. Oke, hubungannya adalah location. Bisa dibilang hampir semua dinas atau OPD itu memiliki sebuah data ataupun data-datanya itu memiliki unsur location ataupun geospasial. Makanya ini akan sangat terhubung nantinya bagaimana smart city itu juga bisa melibatkan geospasial dalam implementasinya seperti itu. Next. Dan Esri atau produk ArcGIS juga sudah menyiapkan ya solusi-solusi yang terkait dengan spesifik untuk kebutuhan berbagai macam dinas tersebut. Mulai dari
perizinan ataupun pariwisata, kemudian juga terkait dengan pendapatan pajak dan lain sebagainya. Next. Nah, kita mulai dengan apa sih yang disebut sebagai integrated system. Next. Oke, jadi sistem yang dimulai ataupun platform yang kita miliki ini terkait dengan bagaimana aplikasi itu yang pertama memiliki mungkin pengerjaannya ya, dimulai dari desktop, kemudian mendeploy sebuah aplikasi yang berbasis mobile, kemudian juga bagaimana memiliki aplikasi yang berbasis web yang sifatnya juga interaktif seperti itu. Next. Nah, dan juga memungkinkan untuk terintegrasi dengan enterprise system yang lain. Contoh mungkin kita kenal berbagai macam sistem ya, baik itu sistem yang sifatnya customized ataupun dia sudah codes product misalnya kayak Oracle ataupun SAP, Autodesk dan lain sebagainya. Next. Nah, dari sisi data ini juga harus yang sifatnya kompatibel ya. Artinya ketika kita berinteraksi atau mengintegrasikan sesuatu dengan sebuah sistem, maka apakah data tersebut bisa terbaca atau formatnya itu kompatibel. Next. Nah ini contoh juga yang kami lakukan ya untuk beberapa pemerintah daerah. Yang pertama itu terkait dengan payment gateway integration for data monetization. Mungkin ya, di sini kebanyakan atau yang sering kami dengar adalah terkait sama budgeting misalnya. Nah budgeting tersebut kadang-kadang juga jadi isu di mana gimana ya meningkatkan pendapatan daerah. Nah ternyata data tersebut juga sebenarnya bisa juga dilakukan monetize ya, monetisasi untuk misalnya itu di-charge secara hit misalnya ataupun datanya dibeli ya, mungkin agregasinya dibeli datanya. Karena mungkin buat pihak swasta atau private mereka butuh nih misalnya data penggunaan lahan, mereka butuh untuk melakukan investasi itu di mana. Nah ketika mereka mau bayar data tersebut, bagaimana mengintegrasikannya dengan payment gateway. Jadi mungkin bisa jadi beli data spasial itu nggak perlu lagi harus ke dinas tertentu ataupun bersurat menyurat dan lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan transaksinya juga dengan payment gateway di mana mereka memang sudah specialty-nya ada di payment gateway tadi gitu ya. Kita nggak perlu buat susah-susah payment gateway sendiri. Nah yang kedua adalah terkait dengan evaluasi 3D building submission. Jadi ini kita buat awalnya untuk salah satu pemerintah daerah di mana mereka mau mengevaluasi ketika orang mengajukan perizinan untuk membangun sebuah building gitu ataupun bangunan, mereka prosesnya lama, mungkin berbulan-bulan, bisa 6 bulan. Kemudian dengan sebuah sistem tadi, dengan sistem spasial, mereka cukup mengupload data CAD-nya gitu ya, data desainnya, mereka upload, kemudian nanti akan muncul status dari bangunan yang akan dimintakan izin ya, mulai dari ketinggiannya apakah sudah sesuai, ataupun koefisien antara bangunan dan lahan terbukanya apakah sesuai. Kalau dia nggak sesuai dia akan muncul misalnya warna merah seperti itu. Jadi inilah konsep dari sisi integrasi di mana tidak hanya software spasial saja yang digunakan tetapi bisa jadi melibatkan sistem-sistem yang lain seperti itu. Next. Nah kita akan masuk ke sisi IoT dan real time ya. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin integrated system, kemudian mungkin nggak sih sesuatu yang sifatnya real time juga kita integrasikan. Nah, real time dan IoT ini bentuknya seperti apa? Next. Oke, next lagi. Ya, ada personal tracking ya. Next. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita ini bisa ya, misalnya dalam sisi pemerintahan daerah kita juga melakukan misalnya personal tracking, di mana sih tempat-tempat yang lagi disurvei atau workforce kita itu personelnya lagi di mana, melakukan apa, itu bisa juga dilakukan tracking dengan real time tadi gitu. Kemudian juga dari sisi resource allocation, misalnya mereka banyak berkumpul di mana gitu, ataupun dari sisi misalnya monitoring bencana ataupun monitoring contoh misalnya cuaca ataupun udara gitu ya. Mungkin kalau karena saya tinggal di Jakarta, isunya sekarang mungkin kayak pencemaran atau polusi udara juga cukup marak gitu ya. Nah bagaimana sih hal tersebut bisa dimonitor dengan melihat spasialnya seperti apa. Next. Nah dalam geospasial kita bisa ngelihat bentuk-bentuk real time-nya seperti apa.
Pertama mulai dari objek yang sifatnya movement ya atau tracking. Di mana kita bisa melihat kayak benda-benda yang bergerak, misalnya kendaraan dinas misalnya ataupun mungkin hewan ternak bisa di tracking juga gitu ya. Kemudian dari sisi sensor monitoring, jadi yang berubah itu bukan posisinya tetapi data atribut gitu. Misalnya cuaca gitu atau sensor traffic, lokasinya sama tapi mungkin datanya yang berubah secara real time. Dan terakhir adalah sesuatu yang sifatnya dynamic event. Jadi ketika kita punya mungkin kejadian kecelakaan ya, pasti kan lokasinya nggak pasti tuh. Kemudian atributnya juga berubah, oh ada kecelakaan di lokasi yang mana, seperti itu. Next. Nah ini adalah contoh bagaimana pemanfaatan real time untuk operation ya ataupun dari public services tadi. Misalnya pemanfaatan untuk pemantauan bencana dari sisi misalnya pintu air statusnya seperti apa. Dan kita bisa lihat juga dari chatbot gitu. Bisa chat untuk gimana sih status pintu air, itu bisa dilakukan juga dengan integrasi via mobile apps. Dan yang kedua juga kita pernah melakukan untuk Cianjur ya, monitoring kebencanaan. Di mana kita memonitor gak hanya status di lapangan seperti apa, tapi juga dari sisi misalnya merecord atau mengekstrak di mana lokasi-lokasi rumah yang itu terkena dampak bencana, seperti itu. Next. Nah, setelah kita masuk ke real time itu apa sih fungsinya? Pada umumnya real time ini datanya feeding terus ya. Mereka kirim data, kemudian ujung-ujungnya apa ketika datanya bertambah ke sisi volume ya. Volumenya itu lebih besar, kemudian varietasnya juga banyak. Nah, maka kita butuh nih yang namanya analisis big data. Next. Nah, ketika kita melakukan analisis big data, ini mulai dari data engineering, bagaimana memvisualkan misalnya jutaan record data dalam satu tempat gitu. Kemudian bagaimana penggunaan machine learning atau AI dalam melakukan analisis. Karena kita sekarang mungkin ketika datanya udah jutaan atau mungkin puluhan juta, kita mungkin udah nggak bisa melakukan query lagi. Nah, ada yang namanya generative AI gitu. Kita bisa menganalisis data itu lewat AI tadi. Next. Nah ini ada contoh-contoh ya penggunaan AI dan machine learning atau deep learning yang digunakan untuk monitoring atau analisis big data di lapangan. Contoh mulai dari identifikasi kendaraan ataupun ekstrak bangunan misalnya, itu juga memungkinkan menggunakan AI ini. Next lagi. Nah ini beberapa contoh ya, jadi kalau di Esri atau RGS product, kita sudah menyediakan juga sekitar 50 lebih model yang sudah pre-train. Jadi model tersebut nggak perlu dilakukan training dulu gitu ya, karena proses training pasti butuh waktu. Jadi kita cukup menggunakan pre-train model ini misalnya untuk mengekstrak bangunan ataupun melakukan segmentasi penggunaan wilayah, kita cukup menggunakan pre-train modelnya. Next. Nah terakhir adalah dari sisi digital twin. Next lagi. Di mana kita juga dituntut ya untuk memvisualkan ataupun mensimulasikan bagaimana sih kenampakan di permukaan bumi atau objek-objek ini secara bentuk sesungguhnya, mendigitalkan objek tersebut gitu. Nah, GIS adalah fondasinya nih untuk digital twin. Jadi gak hanya untuk memonitor sebuah objek bangunan, tapi dengan GIS kita juga bisa melakukan analisis surroundingnya di sekitarnya seperti apa. Misalnya kita bikin sebuah bangunan, kemudian impact terhadap lingkungannya apa sih, itu juga bisa dilakukan dengan GIS. Next. Nah ini beberapa contoh ya penggunaan digital twin, mulai dari BIM misalnya, analisis jaringan, misalnya kita bisa identifikasi menggunakan augmented reality di mana jalur-jalur atau pipa atau jalur listrik misalnya yang sudah tertanam di bawah tanah misalnya. Kita bisa identifikasi lewat augmented reality. Ataupun melakukan simulasi kota gitu ya. Next. Nah, apa sih prosesnya untuk melakukan digital twin tadi? Mulai dari data capturing, misal pakai LiDAR, drone gitu ya. Kemudian kita modelkan, baik itu modelnya LOD 0 gitu ya, sampai LOD 4 misalnya. Kemudian nextnya kita bisa melakukan integrasi juga misalnya dengan sensor. Jadi kita bisa tahu sebuah pipa misalnya
suhunya berapa sih ataupun ada kebocoran atau enggak, itu bisa dilakukan dengan BIM. Next lagi. Nah, terakhir adalah ketika kita sebagai penyelenggara ya public services, maka ujungnya adalah bagaimana ini bermanfaat buat publik atau masyarakat. Nah, dengan sharing and collaboration, kita bisa share itu sebagai sebuah aplikasi, bisa sebagai mobile apps, sebagai story map misalnya, itu sangat dimungkinkan. Next. Nah, bagian akhirnya adalah kita juga bisa melakukan simulasi nih. Kita udah mengumpulkan data dari 2 dimensi, kemudian jadi 3 dimensi. Nextnya apa lagi? Data yang udah kita punya ini, kemudian kita bisa simulasikan ke dalam game engine misalnya, untuk melakukan simulasi, misalnya terjadi evakuasi misalnya untuk daerah bencana, ataupun simulasi kejadian banjir. Nah, datanya real, datanya itu dari data spasial yang sudah kita miliki, dan kita bisa kompatibel dengan game engine sehingga kita bisa mensimulasikan kalau misalnya kejadian gempa, orang evakuasi, mereka berapa lama sih timingnya, misalnya seperti itu. Next. Oke, next lagi. Itu ada weather effect. Next. Nah, terakhir mungkin dari sisi imersif ya, ataupun mungkin kita kenalnya dengan dunia metaverse. Mungkin buat beberapa kota besar juga, ketika kita mau melakukan penawaran ya investasi kepada investor, mereka mungkin nggak perlu harus langsung datang ke lokasi gitu. Dia dengan data yang udah kita punya, mereka bisa melakukan simulasi dengan AR, VR misalnya untuk melakukan, oh ini penempatannya seperti apa, itu bisa dilakukan simulasi juga dengan data spasial. Next. Nah, mungkin kami atau Esri sudah berkecimpung di dunia spasial ini sudah lebih dari 50 tahun dan terus makin advance gitu ya. Continue untuk advance dan juga mensupport terutama dari sisi pemerintahan daerah. Dan teknologi-teknologi ini juga bisa disupport atau digunakan ya untuk pemerintahan daerah, mulai dari real time, imagery, AI, graph database dan seterusnya. Next. Dan ini beberapa contoh ya penggunaan geospasial yang disupport oleh Esri, dan salah satunya di sini ada Kota Tangerang sebagai salah satu implementernya. Dan next lagi. Oke, jadi next adalah bagaimana nih kita mendengarkan real implementasi smart city dan juga bagaimana Kota Tangerang menggunakan data spasial dalam program smart city-nya. Saya persilakan buat moderator dan Ibu Indri, silakan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Sudah Pak? Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Langsung ya disambung ya Bu ya? Oh langsung. Iya, sudah siap Ibu? Oke, langsung silahkan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap Bapak Ibu masih semangat ya, karena ini posisinya rawan-rawan nih, rawan ngantuk ya. Baik, izin Bapak Ibu saya coba berbagi cerita sebetulnya ya, bukan untuk menggurui, tapi saya coba berbagi cerita kepada Bapak Ibu semua apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Nah, kebetulan saya diberikan judul ini termasuk oleh Pak Joni ini sistem layanan publik terintegrasi di Kota Tangerang. Memang sebagiannya nanti saya akan bicara terkait dengan spasial yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amri ya. Oke, next. Nah, kalau Bapak Ibu mengenal Kota Tangerang, jadi kalau Bapak Ibu landing di Bandara Soekarno-Hatta, itu sebetulnya sebagian wilayahnya ada di Kota Tangerang ya. Jadi kalau melihat wilayah Kota Tangerang ini ada 178,35 km persegi, dan kalau melihat dari penduduknya, kita memiliki penduduk 1,9 juta jiwa. Nah, perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu sebetulnya tidak jauh beda ya, perbandingannya. Next, oke.
Kita agak dipercepat sedikit ya. Nah, ini adalah kebijakan Smart City yang ada di pemerintah Kota Tangerang. Memang semua harus bermula dari pranata hukumnya. Benerin dulu, perbaiki dulu pranata hukumnya, baru kita akan bisa melakukan semuanya dengan lebih optimal. Jadi pemerintah Kota Tangerang sudah menyiapkan mulai dari peraturan wali kota sampai dengan keputusan wali kota terkait dengan Smart City. Dan memang Smart City di pemerintah Kota Tangerang itu sudah mulai dilaksanakan sejak 2017 sebetulnya ya Bapak Ibu semua, dan sampai dengan saat ini. Oke, next. Nah, saat ini di Dinas Kominfo khususnya Kota Tangerang, kita sudah membangun beberapa infrastruktur teknologi informasi komunikasi untuk mendukung Smart City kita. Di mana kita sudah memiliki 101 server, kemudian bandwidth saat ini ya Bapak Ibu semua 400 Mbps, kemudian sertifikasi ISO 27001 tahun 2013, dan sekarang kita sedang berproses untuk ISO 27001 2022, dan insya Allah akan kita selesaikan pada bulan ini ya Bapak Ibu. Oke, next. Untuk sumber daya manusia kita memiliki 85 SDM yang saat ini memang ada pada Dinas Kominfo. Oke, next. Nah, untuk dimensi smart governance memang pemerintah Kota Tangerang itu memiliki 2 super apps ya. Super apps yang kita bangun yaitu super apps Tangerang Live. Live itu singkatan ya Bapak Ibu, livable, investable, visitable, dan ICT. Ya, nggak jauh-jauh lah dari kota cerdas seperti itu ya. Nah, super apps kita untuk yang Tangerang Live ini diperuntukkan bagi masyarakat Kota Tangerang. Tapi masyarakat di luar Kota Tangerang pun sebetulnya masih bisa mendownload, hanya mendapatkan tidak semua fasilitas seperti yang didapatkan oleh masyarakat Kota Tangerang. Nah, di Super Apps Tangerang Live kita memiliki 12 layanan dan ada 35 menu. Nanti menu-menunya nanti saya sampaikan juga. Nah, untuk total downloader sampai dengan 2024 itu sudah 1,1 juta jiwa. Kalau melihat dari perbandingan dengan jumlah penduduk Kota Tangerang, itu kan sekarang 1,9 juta ya. Nah, downloadernya 1,1 juta jiwa. Tapi untuk pengguna yang terverifikasi, artinya yang memang betul-betul masyarakat Kota Tangerang, itu hanya 455.000 ya Bapak Ibu. Jadi ini beda nih kalau ngedownload dia hanya di luar masyarakat kota, menu-menunya berbeda dengan yang didapat oleh masyarakat Kota Tangerang. Kemudian memang saat ini yang aplikasi Tangerang Live ini baru dapat peringkat pertama nih untuk kompetisi inovasi pelayanan publik di Provinsi Banten tahun 2023. Nah, posisinya sudah ada 49 kabupaten kota yang melakukan replikasi aplikasi Tangerang Live ini ya Bapak Ibu semua. Jadi memang Kota Tangerang ini kita mempersilahkan sebetulnya kepada kabupaten kota yang akan melakukan replikasi aplikasi di Kota Tangerang. Itu prosedurnya sama lah Bapak Ibu ya semua. Biasanya itu MOU dulu dengan kepala daerah, nanti setelah itu melakukan perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas Kominfo, seperti itu. Nah, untuk berapa aplikasi yang akan dilakukan replikasi, ya silahkan nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di kami. Dan itu free of charge ya Bapak Ibu, tidak kita kenakan biaya apapun. Kemudian yang kedua adalah Super Apps Tangerang Ayo. Nah, Super Apps Tangerang Ayo itu sebetulnya adalah integrasi dari beberapa aplikasi yang memang kita bangun untuk pegawai pemerintah Kota Tangerang. Jadi ini sebetulnya Super Apps Tangerang Ayo itu sudah berapa kali penyempurnaan ya. Dulu namanya Portal e-Gov, sekarang kita rebranding lah seperti itu ya. Tahun 2023 masa wali kotanya masih Bapak Arief Erwismansah, itu kita rebranding menjadi Tangerang Ayo, seperti itu. Nah, bedanya Bapak Ibu di Tangerang Ayo ini kemarin baru di launching oleh Pak Menpan gitu ya. Pak Menpan RB meluncing Tangerang Ayo karena di situ ada satu menu di mana
pegawai pemerintah Kota Tangerang itu dapat melayani warga melalui aplikasi Tangerang Ayo. Jadi di aplikasi Tangerang Ayo itu ada namanya menu melayani warga, seperti itu ya. Nah begitu pegawai kita melayani warga melalui aplikasi Tangerang Ayo itu masuk ke poin ekin Bapak Ibu. Ya, ke poin ekin. Jadi artinya aktivitas yang dilakukan oleh pegawai itu dihargai. Seperti itu ya Bapak Ibu, jadi semakin banyak kita membantu warga, semakin banyak juga poin ekin kita. Nah untuk Tangerang Ayo, kita juga sudah melakukan face detection ya. Jadi kalau pegawai kita akan absen setiap pagi dan sore itu harus melakukan absensi melalui face detection dan tanda tangannya digital ya. Dan itu jaraknya 300 meter Bapak Ibu ya, 300 meter dari lokasi kantor yang bersangkutan ya, seperti itu. Kemudian oke next. Nah inilah gambaran dari integrasi dari sistem elektronik yang sudah dibangun oleh teman-teman di Kominfo. Jadi ada beberapa modul yang memang kita integrasikan dalam aplikasi Tangerang Live ya. Oke, next. Nah, ini 12 layanan yang sudah terintegrasi dalam aplikasi Tangerang Live ya. Ada layanan kependudukan, layanan informasi, layanan layanan lainnya lah ya. Sekarang ini ada City Gallery, Abang Jawara, Pujangga, Perizinan, Tim Sport. Kemudian layanan pengaduan. Layanan pengaduan ini kita singkat menjadi Laksa. Laksa itu makanan khas Kota Tangerang Bapak Ibu ya, tapi kita singkat menjadi satu layanan pengaduan, layanan aspirasi kotak saran Anda. Jadi kalau Bapak Ibu singkat ya pasti Laksa ya, seperti itu. Nah kemudian layanan kesehatan, layanan ekonomi, layanan islami, kemudian layanan ketenaga kerjaan, pendidikan. Nah yang tadi disampaikan Pak Amri itu ada di layanan statistik dan geospasial ya. Adanya di Super Apps Tangerang Live. Oke next. Nah ini saya coba gambarkan ada beberapa menu yang memang dimiliki oleh aplikasi Tangerang Live. Itu menu yang biasanya trending di aplikasi Tangerang Live. Nah seperti menu Tangerang Cakap Kerja. Tangerang Cakap Kerja, kemudian pajak dan retribusi, serta tim sport. Nah ini Tangerang Cakap Kerja ini biasanya ratingnya naik tuh Bapak Ibu kalau kita melaksanakan job fair online ya. Biasanya itu dia ratingnya naik karena begitu akan diadakan job fair online, seluruh masyarakat Kota Tangerang yang memerlukan pekerjaan itu cukup mengupload dokumen-dokumen yang diperlukannya ke aplikasi Tangerang Live. Ya, begitu nanti ada job fair online, mereka hadir untuk scan barcode saja ke perusahaan-perusahaan yang memang mereka perlukan untuk masuk ke situ gitu ya. Nanti pengumumannya pun akan melalui aplikasi Tangerang Live ya. Oke, next. Nah ini seperti ini saya coba gambarkan untuk job fair online Bapak Ibu. Data pelamar tahun 2021 ini baru-baru launching job fair online ya. Ini 2021 itu 7.068 orang yang sudah melamar. Kemudian 2022 ada tuh mulai peningkatan 20.732. 2023 8.351 dan ini 2024 ini per Juni ya Bapak Ibu ya. Karena job fair kita masih terus berlangsung sampai Desember itu 2.639 gitu ya. Kemudian untuk pembuatan kartu kuning juga ya kita juga lakukan melalui aplikasi Super Apps Tangerang Live. Termasuk juga pelatihan BLK dan wirausaha. Peminatnya ternyata cukup banyak di posisi 2024 ini ya, hampir menyentuh 10.000 orang. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu semua, kalau
kita melihat dari tadi Super Apps Tangerang Live itu ada menu namanya pembayaran pajak dan retribusi. Saya ambil contoh misalnya ini ada pajak PBB ya. Pajak PBB sebelum kita memberlakukannya melalui aplikasi Super Apps Tangerang Live itu memang pendapatannya kurang maksimal ya Bapak Ibu. Tapi setelah kita sediakan kemudahan pembayaran di dalam aplikasi Super Apps Tangerang Live, ternyata pendapatan asli daerah kita meningkat ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari mulai 703 juta sekian sekarang sudah mencapai 2,3 miliar di posisi Juni Ibu ya. Belum habis tuh masih ada Juli, Agustus, September, Oktober sampai ke Desember ya. Seperti oke, next. Nah begitu juga dengan Tim Sport. Nah, Tim Sport ini adalah satu aplikasi yang ada di Super Apps Tangerang Live dan ini adalah aplikasi untuk menyewa GOR ya, menyewa GOR Bapak Ibu ya. Jadi untuk aplikasi Tim Sport ini warga bisa melakukan sewa GOR di aplikasi Tangerang Live dan itu sewanya itu langsung masuk ke kas daerah. Ya, jadi kalau melihat dari pendapatan, ini 2021 itu belum diberlakukan Tim Sport ya, belum ada menu Tim Sport di aplikasi Super Apps Tangerang Live. Nah Bapak Ibu bisa lihat bahwasannya 2021 itu pendapatannya cuma 75 juta Bapak Ibu setahun ya. Tapi begitu sudah kita berlakukan secara bertahap sampai dengan sekarang 2024, 2023 sudah mencapai 1,5 miliar. Dan 2024 sekarang sampai posisi 19 Juni 2024 itu sudah mencapai 793 juta. Ya, oke next. Selanjutnya, nah ini yang saya tadi terangkan ke Bapak Ibu semua, kita punya layanan aspirasi kotak saran Anda. Di pengaduan nih Bapak Ibu, pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Tangerang. Dan posisi 2023 kemarin kita mendapatkan laporan 15.000 sekian gitu ya. Kemudian pengaduan masyarakatnya juga 6.794 dan mungkin di Bapak Ibu sama, kita juga ada 112, ada 119 ya untuk layanan kegawat daruratan dan non kegawat daruratan. Itu panggilannya cukup banyak ya Bapak Ibu, 96.082 panggilan. Oke next. Nah di aplikasi Tangerang Live juga kita memang menyediakan bantuan sosial untuk mahasiswa. Di pemerintah Kota Tangerang itu besarannya 6 juta per orang ya. Dan sekarang posisinya sudah 876 mahasiswa yang sudah terbantu. Dan semuanya permohonan dan sebagainya dilakukan melalui Super Apps Tangerang Live. Oke next. Nah di Super Apps Tangerang Live Bapak Ibu, masyarakat Kota Tangerang itu juga dapat melihat ISPPT, kemudian ISTTS, sertifikat pelatihan kerja, kemudian kartu kuning, dan semua dokumen elektronik yang ada di aplikasi Tangerang Live itu sudah tersertifikasi oleh BSRE ya. Memang pemerintah Kota Tangerang kerjasama dengan BSSN maupun BSRE itu sudah cukup lama Bapak Ibu ya. Termasuk pengembangan dari aplikasi Tangerang Live ini sejak 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian kita juga sediakan juga untuk berbagai pembayaran di aplikasi Tangerang Live itu melalui QRIS maupun melalui virtual account ya. Oke next. Iya. Nah, saya mulai nyolek Pak Amri nih. Kita udah bicara soal geospasial. Jadi Bapak Ibu semua bahwa pemerintah Kota Tangerang juga sedang mengembangkan yang namanya Tangerang Satu Peta. Kita juga sama-sama sedang belajar untuk yang Satu Peta ini ya. Dan alhamdulillah kemarin itu 2022
kita sudah mendapatkan simpul jaringan terbaik dari Badan Informasi Geospasial untuk Bu Mandala Ariti, ya seperti itu. Untuk linknya maps.tangerangkota.go.id. Oke, next. Jadi di Maps Tangerang Kota, jadi Bapak Ibu, ini kita agak beda sedikit ya. Kalau mungkin kabupaten kota lain itu hanya menyertakan beberapa OPD saja untuk pengembangan satu peta. Nah, Tangerang Kota itu diwajibkan seluruh OPD itu sama-sama membangun simpul jaringan informasi geospasialnya, termasuk BUMD. Ya, jadi pemerintah Kota Tangerang ini punya 3 BUMD, Bapak Ibu. Ada Perumda Tirta Benteng, ada Perumda Pasar, dan ada PT Tangerang Nusantara Global. Jadi inilah semua harus membangun sama-sama Tangerang satu peta. Jadi posisinya saat ini kita juga memiliki 10 peta tematik berdasarkan KUGI ya, katalog unsur geografis Indonesia. Dan sudah banyak aplikasi yang kita manfaatkan juga dengan geospasial. Oke, next. Nah, ini peta batas wilayah, kemarin 2023 kita juga mendapatkan Bu Mandala Emas ya, Bu Mandala Kanaka dari Badan Informasi Geospasial untuk batas wilayah di seluruh kota Tangerang. Jadi kelurahan di kota Tangerang itu ada 104 Bapak Ibu, 104 kelurahan dan semuanya batas wilayahnya sudah terverifikasi oleh Badan Informasi Geospasial. Oke, next. Ini saya punya waktu 7 menit lagi ya. Oke, selanjutnya Silacak. Nah, Silacak ini adalah sistem informasi lacak armada di mana kita menampilkan jumlah armada yang bertugas dan ini sangat membantu warga pada saat warga akan melaporkan timbulan sampah. Ya, jadi warga melaporkan timbulan sampah melalui aplikasi Tangerang Live dan itu ditindaklanjutinya oleh DLH melalui aplikasi Silacak. Ya, ini pergerakan dari petugas yang akan menyelesaikan timbulan sampah warga itu kita bisa lihat di Silacak seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Oke, next. Dilewat ya. Oke, dilewat. Nah, kemudian ini peta-peta lainnya yang memang tersaji di dalam Tangerang satu peta. Kita juga ada peta monitoring pendapatan asli daerah, kemudian peta PJU Kampung Terang, kemudian peta fasilitas kesehatan, peta sarana prasarana olahraga. Oke, next. Kemudian peta GeoWes dan peta layanan Perumda Tirta Benteng ya, dalam spasial kan kalau air minum biasanya jaringan ya, JDU, JDP dan sebagainya itu harus terpetakan. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah tantangan dan kendala ya. Saya nggak mau bilang masalah karena kalau masalah kesannya kita kagak punya upaya ya. Tapi sebetulnya ini adalah tantangan dan kendala yang biasanya dihadapi oleh pemerintah daerah itu terkait dengan infrastruktur ya. Kan ini kita membangun infrastruktur TIK ini seperti pusat data, jaringan komputer dan sebagainya itu memang cukup besar ya biayanya Bapak Ibu. Kemudian proses integrasi sistem, kadang-kadang kan pembangunan aplikasi beda-beda tuh bahasanya dan ini juga memang memerlukan keharmonisasi untuk aplikasi. Kemudian kesiapan sumber daya ya. Kesiapan sumber daya itu enggak hanya sumber daya ASN, sumber daya manusia dari ASN, tapi juga kita harus memperhatikan kesiapan sumber daya masyarakat. Apakah bukan berarti kita ngebangun aplikasi, tapi ternyata masyarakat kita belum bisa menggunakannya ya secara optimal, kan sayang juga ya. Jadi itu semua harus sama-sama kita siapkan, baik itu ASN maupun masyarakat. Nah, kalau pemerintah Kota Tangerang untuk ASN kita memiliki Tangerang Government University. Kalau Bapak Ibu mungkin mengenalnya Corporate University ya. Tapi Tangerang minta ke Pak Menpan waktu itu, Pak, kita kan bukan perusahaan, jadi kita mintanya Government University gitu ya. Jadi istilahnya di kami Tangerang Gorfu gitu ya, seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder. Nah ini perlu ya Bapak Ibu, karena ternyata yang kami hadapi di Kota Tangerang, ternyata kolaborasi menjadi salah satu opsi untuk kita bisa mengoptimalkan peran kita. Ya, kolaborasi dengan akademisi, kolaborasi dengan dunia usaha, kolaborasi dengan seluruh pihak. Ternyata itu sangat membantu dalam meningkatkan meningkatkan pemahaman ASN maupun pemahaman masyarakat atas pentingnya layanan publik. Oke, next. Nah, ini seperti ini yang tadi saya sampaikan, juga perubahan budaya organisasi, keamanan dan privasi data, serta keterbatasan anggaran. Oke, next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, jadi kerjasama dan kolaborasi Smart City juga memang terus akan kita laksanakan ya, di mana kita juga sudah kerjasama dengan BSSN, ini sudah cukup lama nih dengan BSSN ya, kalau untuk pemerintah Kota Tangerang, ada sertifikat elektronik, kemudian BSSN juga menyimpan salah satu proyek di data centernya Kota Tangerang namanya Honeypot ya, dan itu sudah cukup lama ada di data center kami. Kemudian pengembangan cyber security, ini juga kita selain kerjasama dengan BSSN, kita juga bekerja sama dengan Swiss German University untuk cyber security ya. Kemudian dengan BIG udah pasti karena pengembangan spasial, kan memang bapaknya spasial nih BIG ya. Nah makanya kita kerjasama dengan BIG, kemudian kerjasama juga kita dengan Universitas Multimedia Nusantara, mungkin di sini ada orang Tangsel. Nah itu Universitas Multimedia Nusantara itu terkait dengan city branding. Kemudian kita juga kerjasama dengan BRIN, Bapak Ibu, kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, itu terkait dengan audit TIK ya. Kemudian dengan Swiss German tadi University sudah, dan beberapa OPD lainnya. Oke, next. Nah ini sedikit mungkin Bapak Ibu akses sosial media yang dipunyai oleh Dinas Kominfo seperti Instagram, YouTube, kemudian kita juga punya channel Tangerang TV. Ini Kominfo Kota Tangerang punya YouTube channel Tangerang TV yang biasanya kita gunakan untuk mensosialisasikan berbagai aplikasi, berbagai program. Nanti Bapak Ibu bisa lihat Tangerang TV di situ ya. Nanti semua aplikasi yang ada di pemerintah Kota Tangerang bisa terlihat, baik itu aplikasi manajemen pemerintahan maupun aplikasi layanan publik, serta berbagai program lainnya yang ada di pemerintah Kota Tangerang. Oke, next. Oke, baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.